Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari sirah Andalus, yang dimana ketika ini masuk kepada perangnya Thariq ibn Ziyad ke negeri Tulaytilah ataupun Asimah Andalus ketika itu. Yang kemarin kita sudah ceritakan bagaimana nasihat Musa ibn Nusair rahimahullah ta'ala untuk tidak melanjutkan peperangan melewati dari Qurtuba ataupun dari daerah yang namanya Jayan. Jayan sebelah kanannya Qurtuba. Sebelah kanannya Qurtuba. Ataupun Jayan. J-A-N-E-N. Maka taunya Thariq ibn Ziyad memiliki pendapat yang lain. Yang akhirnya nanti Thariq ibn Ziyad naik ke atas untuk membuka kota Tulaytilah. Setelah dia masuk ke tadi daerah Ecija atau Istijah, yang akhirnya tadi sudah mengutus daerah-daerah yang ada, mengutus Qurtuba, yang nanti mengutus Murcia, kemudian Gharnata, Granada, ataupun daerah yang lain yang diutus dari Saroyah-Saroyahnya Thariq ibn Ziyad. Dan dari Saroyah tersebut terbukalah daerah-daerah seperti Malaqah ataupun Malaga, kemudian juga terbuka dari daerah Granada, kemudian terbuka juga daerah namanya Murcia. Maka itu semua terbuka untuk kaum muslimin. Walaupun di Murcia tadi kita katakan tiba-tiba qaid mereka, pemimpin mereka membuka pintu Murcia dan kemudian berkata kepada pasukan utusan Thariq ibn Ziyad ini untuk membayar fidyah, untuk membayar jizyah, seperti apa yang terjadi dari Istijah. Di daerah Istijah ketika sudah membuka, tahunya Istijah meminta untuk membayar jizyah saja daripada diperangi oleh kaum muslimin. Maka keinginan Thariq ibn Ziyad tidak terbendung untuk bisa membuka ibu kota dari Andalus. Enggak terbendung. Karena apa? Mungkin moral ketika itu pasukan kaum muslimin sangat tinggi. Setelah menang di Wadi Birbaut, kemudian terus ke atas dan terus ke atas, membuka beberapa kota yang di sana, yang ada dari Syadunah, kemudian Maurur, kemudian juga Istijah, kemudian juga Qurtubah, kemudian juga Granada, kemudian juga Murcia, kemudian juga Malaga. Maka ini kota-kota yang besar ketika itu, dan semua terbuka dengan begitu cepatnya. Maka Thariq ibn Ziyad ketika melihat bahwa jalan mereka ke atas pun terbuka, maka Thariq ibn Ziyad membuka hal tersebut. Berpikirlah untuk tetap masuk ke atas untuk bisa menguasai Tulaytilah, Asimah Andalus ketika itu. Maka dikatakan Thariq ibn Ziyad wajada anna tariqa ila Tulaytilah maftuhun amamah. Maka Thariq ibn Ziyad ketika itu melihat bahwa jalan untuk ke Tulaytilah terbuka di depannya. Ya karena tadi sudah banyak kalah semua kan negara-negara itu. Pasukan apa yang terdiri cuma 9.000 bisa membuka kota segini banyaknya? Maka semua keadaan orang-orang Andalus ketika itu, negara-negara ataupun negeri-negeri yang ada di Andalus, semuanya panik dengan kekuatan yang Thariq ibn Ziyad. Dan juga tentang kesemangatannya pasukan yang Thariq ibn Ziyad, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dari siapa? Dari pasukan yang lain. Ataupun dari pasukan Nasrani yang ada di negeri-negeri itu, maka mereka nggak dapati. Maka mereka sangat kaget ketika datang pasukan kaum muslimin dan mereka tidak mau buka, maka terjadi peperangan, maka mereka kalah.
Maka mereka terjadi kegelahan. Maka ketika melihat bahwa jalan pintu ke depan itu sudah terbuka lebar, walaysa fihi su'ubati tuzkar, dan tidak disebutkan bahwa ada kesulitan untuk maju ke atas ke Tulaitilah, ibu kota Andalus ketika itu, maka apa? Mulai Tariq ibn Ziyad berijtihad. Fajtahada ra'yahu wa ala khilafi ra'yil amiri Musa ibn Nusair. Maka beliau mulai apa? Berijtihad dan memikirkan pendapatnya. Kemudian tapi pendapat ini adalah pendapat yang menyelisihi dari apa yang sudah diberikan nasihat oleh Musa ibn Nusair sebagai ketua Tariq ibn Ziyad. Sebagai ketua Tariq ibn Ziyad. Dan beliau mengira Tariq ibn Ziyad ini adalah waktu yang paling tak pas untuk bisa maju ke Tulaitila, mumpung pasukan Nasrani sedang apa? Sedang lemah. Mumpung pasukan Nasrani sedang lemah. Karena kekalahan demi kekalahan yang mereka dapatkan ketika itu, maka mereka sangat lemah ketika itu. Mereka sangat lemah ketika itu. Apalagi ditambah Tulaitilah adalah negeri yang dikelilingi oleh gunung. Negeri yang dikelilingi oleh bukit-bukitan. Maka ini juga membuat Tariq ibn Ziyad merasa itu adalah waktu yang sangat tepat ketika mereka lemah dan juga dikelilingi oleh bukit, supaya dari sisi yang lain tidak bisa membantu orang Tulaitilah untuk membantu Tulaitilah untuk menyerang kaum muslimin. Karena ada 3 bukit yang menghalangi mereka. Ada 3 bukit yang menghalangi mereka, dan juga di dalamnya ada Hisnun Kabir Jiddan, dan juga ada kerajaan yang sangat besar yang dimiliki oleh Tulaitilah. Karena ibu kota Andalus, maka kerajaannya ataupun kastilnya itu sangat besar dan sangat kokoh. Tapi ketika mendapatkan tadi 2 hal, pintu terbuka jalan ke atas, moralnya kaum muslimin sedang tinggi dan mereka sedang lemah, dan Tulaitilah dikelilingi oleh bukit-bukit, maka bismillah Tariq ibn Ziyad untuk naik ke atas untuk melawan pasukan Nasrani yang ada di Tulaitilah. Tetapi lupa bahwa apa yang disampaikan oleh Musa ibn Nusair adalah hal yang sangat benar dan hal yang sangat baik, yang seharusnya Tariq ibn Ziyad tidak melanjutkan ke peperangan yang ke atas. Tidak melanjutkan peperangan ke atas. Karena Musa ibn Nusair adalah seorang amir, seorang orang yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Nanti akan kita kisahkan ketika Musa ibn Nusair mendengar kisahnya Tariq ibn Ziyad naik ke atas. Kisahnya Tariq ibn Ziyad naik ke atas. Maka Tariq ibn Ziyad fara'a annahu in hajamaha fi hadhil fatrah allati yusibun nasara fiha dha'fu syadid falan yastati'una ma'ahu muqawamah jaysh al-muslimin wa yatamakkanu min fathiha wa hadha ma qad yata'adzaru ba'da dhalika fala yastati' fathu. Jadi ketika dia memikirkan keadaan seperti ini lemah, yang akhirnya mereka ketika nyerang itu adalah sebuah waktu yang sangat tepat, yang akhirnya mereka nanti memerangi daerah Tulaitilah yang pada dasarnya daerah tersebut adalah ibu kota yang sangat kuat, yang sangat kokoh dan memiliki sebuah kastil yang besar. Tapi ketika itu tiba-tiba Pak Futihatil Madinah abwabaha lahu wa dakhalaha dunal qitali ala qillati ma ma'ahu wan indami madadi min khalfihi. Tahunya tiba-tiba ketika datang ke Tulaitilah dibuka oleh mereka sudah tidak mau berperang dengan kaum muslimin. Mereka tidak mau berperang dengan kaum muslimin, akhirnya masuklah ke negara Tulaitilah biduni qital ala qillati ma ma'ahu
wan idami madadi min khalfihi. Ya. Maka ketika tidak terjadi sebuah peperangan, hal ini membuat Tariq ibn Ziyad tidak puas. Ya, membuat Tariq ibn Ziyad ini tidak puas. Kok buka yang namanya katanya kok ibu kota sebuah negara kok mudah banget gitu. Dan sebuah ibu kota negara ini kok mudah banget. Maka Tariq ibn Ziyad ketika itu penasaran. Akhirnya beliau terlalu jauh untuk melanjutkan peperangan. Untuk melanjutkan peperangan. Nah, Tariq ibn Ziyad setelah terbuka Tulaitilah bukan berhenti di Tulaitilah, maka malah melanjutkan peperangannya. Ini melanjutkan peperangannya. Maka ketika melanjutkan peperangannya, ini ada pelanjutan yang sangat luas. Yang sangat luas sampai ke daerah utaranya Spanyol. Dan bahkan kepada daerah yang terkena nanti dengan benua Atlantis. Ataupun Samudra Atlantis. Dengan Samudra Atlantis. Maka ini ada sebuah hal yang sangat berlebihan yang dilakukan oleh Tariq ibn Ziyad. Ya, moral kaum muslimin sangat tinggi ketika itu. Tapi perlu diperhatikan bagaimana keadaan kaum muslimin yang ada di negeri-negeri yang sudah dibuka. Apakah mereka sudah mendapatkan pasukan yang kuat untuk mempertahankan negeri itu? Oh, belum. Maka supaya apa? Supaya tidak terjadi sejarah kedua yang dilakukan oleh Uqbah ibn Nafi'. Uqbah ibn Nafi' ketika membuka negeri Afrika dengan pembukaan yang sangat cepat. Maju ke atas. Terus maju. Bukanya sangat cepat. Dan akhirnya apa? Terakhirnya dibunuhlah mereka dengan kaum barbar. Dengan kaum barbar. Ketika mereka pulang dari Maroko, mau balik ke Tunis, taunya dijegat oleh barbar, kemudian dibunuh. Ya, kemudian kita taunya Uqbah ibn Nafi' dibunuh. Maka Tariq ibn Ziyad lupa dengan kejadian itu. Ya mungkin Tariq ibn Ziyad ketika itu juga belum masuk Islam. Ada Tariq ibn Ziyad nanti masuk Islam di tangannya Musa ibn Nusair. Di tangannya Musa ibn Nusair. Maka ini yang ditakuti oleh Musa ibn Nusair ketika Tariq terus lanjut ke atas dan ke atas dan ke atas. Akan membinasakan pasukan kaum muslimin yang dibawa oleh Tariq. Yang dibawa oleh Tariq. Tapi Tariq ibn Ziyad dengan semangatnya dan melihat dan dengan ijtihadnya dia terus naik ke atas. Dan bahkan melampaui dari Tulaitilah yang seharusnya. Dan dia sampai kepada daerah Qastalah Waliyun. Ataupun kita kenal dengan sekarang namanya Castilla Leon. Castilla Leon. Sebuah provinsi yang ada di Spanyol. Leon. Ya, sebuah provinsi yang ada di atas Spanyol, Leon ya. Dan ini Castilla Leon ini di atas Madrid. Di atas Madrid agak nyerong sedikit ke kiri. Dari Madrid tengah, kemudian agak nyerong ke kiri sedikit ke atas. Karena sampai nanti ke ujung kiri terus. Jadi nanti kena teluk Biscay, kemudian juga nanti sampai kena juga Samudra Atlantis. Sama, maka kemudian datanglah ke kastil ini, kemudian masuklah dan terbukalah. Kemudian masuk lagi ke daerah Astarko, ataupun kita kenal dengan Astorga. Kita kenal dengan Astorga. Ya, kita kenal dengan istilah Astorga.
Dan Astorga sebuah daerah di atasnya Castilla. Daerah kecil di atas Castilla. Karena tadi kalau Castilla ini sebuah provinsi kalau sekarang ya. Jadi sebuah daerah provinsi. Kalau Astorga itu sebuah kampung ataupun sebuah daerah. Nah, dari provinsi Lyon. Kemudian maju lagi, naik lagi ke atas, naik lagi ke utara, di sisi Gharb, di sisi timur, dan di sana sampai kepada Gunung Galicia. Gunung Galicia, maaf, Gunung Galicia. Ataupun daerah Galicia. Itu mulai makin ke kiri. Maaf, mulai makin ke timur. Mulai ke timur. Ujung, dekat dengan Atlantis. Dekat dengan Atlantis nanti. Kemudian sampailah dia setelah buka Garista, dan kemudian dia mulai lagi buka Asturia. Asturia ini daerah yang dekat dengan Teluk Biscay. Teluk Biscay. Kalau atasnya lautnya itu masuk ke Teluk Biscay. Tapi kalau Galista itu masuk ke dalam Samudra Atlantis. Kirinya, timurnya lagi dari Galista Samudra Atlantis. Bayangkan di sini. Sampai seperti itu. Sampai ke ujung. Tariq Ibn Ziyad membuka kota. Membuka negeri Andalus yang seharusnya berhenti di Kurtuba. Maka apa yang dilakukan oleh Tariq Ibn Ziyad adalah sebuah perbuatan yang sangat melanggar aturan yang telah dibuat oleh raja ataupun oleh pimpinannya Tariq Ibn Ziyad yang bernama Musa Ibn Nusair. Kurtuba saja ke Madrid sudah jauh. Sudah sangat jauh. Ke Tulaitila sangat jauh. Apalagi ini ditambah ke daerah Asturia. Apalagi ditambah ke daerah Galista. Ini sangat jauh. Utara timur. Di utaranya Andalus, kemudian di sisi timurnya. Di samping Samudra Atlantis. Atau kalau kita lihat sekarang, di atasnya negara Portugal. Negara Portugal, kan gimana Portugal, udah atasnya. Sangat jauh. Sangat jauh sekali. Dan ini disebutkan oleh Muhammad Abdullah An-Anan di dalam kitab beliau bernama Daulah Al-Islamiyah fil Andalus. Maka Tariq Ibn Ziyad membuka kota yang sangat besar ketika itu. Tapi Tariq Ibn Ziyad lupa dengan hikmah yang besar. Kenapa tidak diperkenankan untuk melanjutkan peperangan? Untuk berhenti di Kurtuba, tidak lanjut kepada tempat-tempat yang lain. Sebetulnya Musa Ibn Nusair sudah mengatakan jangan lanjut, berhenti di Kurtuba. Ausa Musa Ibn Nusair rahimahullahu ta'ala untuk apa? Untuk alla yatajawaz madinata Jayyan aw la yatajawaz madinatu Qurtubah. Untuk tidak melewati kota Jayyan ataupun Jayyan, dan juga tidak melewati daerah atau kota yang namanya Qurtubah, dilengkapi dan bahkan melengkapinya sampai ujung. Ini dilakukan oleh Tariq Ibn Ziyad. Sebetulnya Musa Ibn Nusair rahimahullah ta'ala berkata ini ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Karena apa? Karena ketika buru-buru takut terjadi seperti Uqbah ibn Nafi' dan Musa ibn Nusair ketika memberikan wasiat ini bukan memberi wasiat yang hanya begitu saja. Enggak. Karena Musa ibn Nusair itu menggabungkan beberapa hal. Beliau menggabungkan antara pengalaman beliau dalam berperang, karena beliau sudah mulai perang dari mulai zamannya Muawiyah
sampai pada saat ini. Dan beliau kemudian yang kedua berperang ketika ini memiliki umur yang sudah tua. Bukan lagi berumur, masing-masing berumur 30, 40, tapi beliau sudah berumur 60 ke atas. 60 tahun ke atas. Maka beliau menggabungkan hikmah kehidupan. Kalau bahasa kita mungkin asam garamnya kehidupan. Dan plus ditambah dengan pengalaman beliau yang sangat tinggi. Tapi ketika sudah disampaikan, Thariq melanggar. Thariq melanggar. Maka apa yang dilakukan oleh Thariq ibn Ziyad, walaupun mendapatkan daerah-daerah tersebut, lam yanal qabulan ladai Musa ibn Nusair. Maka perbuatan tersebut pun tidak mendapatkan restu dari Musa ibn Nusair. Dari Musa ibn Nusair. Maka Musa ibn Nusair ketika mendengar hal tersebut, mulai mengutus sebuah surat untuk memerintahkan kepada Thariq ibn Ziyad untuk berhenti dari membuka kota-kota yang lain. Dengan tegas, Thariq ibn Ziyad disuruh berhenti. Yang dimana faqad ba'atsa bi risalatin syadidatin lahja ila Thariq ibn Ziyad ya'mur fiha bil kaffi an fathi wal intizari hatta yasila ilaih. Wa dzalika khasya an tatalaffa haulahu al-juyushun nasraniyah. Maka langsung diperintahkan dengan tegas untuk diam, untuk berhenti, tidak melanjutkan peperangan karena karena Musa ibn Nusair takut bahwa pasukan Nasrani berkumpul menyiapkan pasukan untuk membunuh Thariq dari belakang. Untuk membunuh Thariq ibn Ziyad dari belakang. Dan diperintahkan untuk berhenti dan suruh tunggu sampai Musa ibn Nusair datang. Sampai Musa ibn Nusair datang. Maka ketika itu Musa ibn Nusair menyiapkanlah pasukan. Dan menyiapkan pasukan ketika itu jumlahnya pasukan bukan barbar. Kebanyakan pasukan yang diambil oleh Musa ibn Nusair bukan dari barbar, tapi dari Jaziratul Arab. Dari Jaziratul Arab. Maka ini adalah sebuah yang berbeda dengan awal masuknya orang-orang Islam ke Andalus. Awal-awalnya orang Islam masuk ke Andalus ataupun pasukan kaum muslimin yang membuka kota Andalus adalah orang-orang barbar. Sekarang Musa bin Nusair malah mengumpulkan orang-orang dari Jaziratul Arab untuk bisa membuka kota Andalus. Membantu Thariq ibn Ziyad dalam peperangannya. Bisa mengumpulkan orang-orang Jaziratul Arab. Maka bagaimana ini terjadi? Insyaallah kita akan ceritakan bagaimana ini terjadi di pertemuan yang akan datang. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.